Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita dan menjadikan kita ditakdirkan pada hari ini. Allah menjadikan bulan Muharram sebagai bulannya Allah dan kita berada di dalamnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di bulan ini, maka kebaikannya akan berlipat ganda. Dan barang siapa orang yang banyak beristighfar, orang yang meminta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan semoga di siang hari ini kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sampai saat ini kita senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, ketika sakaratul maut, di alam barzah, di hari kiamat, sampai di akhirat kelak. Kita dalam naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan kita bertemu Allah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini meskipun dalam keadaan panas, kita tidak menyulitkan kita untuk melangkahkan kaki di forum atau di pengajian umum ini. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran kita karena memudahkan langkah kita di tempat yang seperti ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu berkaitan dengan fadlus sobri alal bala, keutamaan orang-orang yang bertahan dalam kondisi sulit. Jadi kenapa ini selalu saya utarakan, selalu dibahas, karena banyak orang yang banyak keluhan, banyak problematika yang mereka sangat susah, sangat sulit untuk bisa mengatasi. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang susah, ketika ada saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, maka hendaknya kita membantunya dalam keadaan apapun semampu kita. Barang siapa yang meringankan kesulitan dan kesusahan saudaranya, maka Allah akan meringankan urusan di dalam hidup dia. Maka penting saya utarakan keutamaan orang-orang yang bertahan. Jadi orang yang sabar itu orang yang bertahan. Jadi bukannya kita kesabaran kita seperti Rasulullah SAW sangat jauh. Pasti batas kesabaran itu akan bermacam-macam setiap orang. Paling tidak kita bisa menguatkan diri kita. Sepahit-pahitnya kita menahan kesulitan itu, pasti ada hasilnya. Maka itulah yang dinamakan keutamaan fadlun. Berarti apa? Kebaikan yang banyak. Maka akan saya bahas ini berkaitan tentang keutamaan orang yang sabar terhadap kesulitan atau terhadap bala, terhadap musibah. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kalian, terjadi di bumi ini, apa? Kecuali Allah yang mengatur semua. Allah yang menghendaki itu. Maka tanpa keridhaan Allah, tanpa izin Allah, maka itu tidak akan terjadi. Maka apa harapannya ketika kita ketimpa musibah, ketimpa kesulitan? Paling enggak bisa bertahan, jangan sampai mengeluh. Keluhan-keluhan yang sewajarnya biasa-biasa saja, tetapi keluhan-keluhan yang mengakibatkan, yang melahirkan sesuatu yang negatif, itu tidak dianjurkan. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'a fil hadits an Atha bin Abi Robah radhiyallahu anhu, dari hadis Atha bin Abi Robah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dari Ibnu Abbas mengatakan, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Tidakkah aku beritahu, aku tunjukkan seorang perempuan dari ahli surga? Fakultu, bala, iya. Qala hadil mar'ah as-sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan hitam,
penyakitan. Jadi penyakitan di sini seperti ayan gitu. Jadi kalau dia kambuh, jadi perempuan ini kalau dia kambuh nih, perempuan kalau dia kambuh, dia tidak memikirkan auratnya. Sampai atakasyaf, sampai bajunya itu seperti setengah telanjang gitu. Perempuan ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Inni usra'u wa inni atakasyaf." Wahai Rasulullah, saya punya penyakit. Ini di sini usra ini seperti ayang atau tidak sadarkan diri, ketika hilang kesadarannya dia membuka bajunya atau sampai atakasyaf, sampai auratnya terbuka. Maka perempuan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa. Fad'ullah li. Wahai Rasul, doakan aku kepada Allah. Jadi agar aku ini sembuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai perempuan, kalau engkau bertahan, kalau engkau bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaka. Kalau engkau menghendaki, wahai perempuan, Allah akan menyembuhkanmu. Ayyu'afiyaka. Jadi kalaupun setelah orang itu banyak berdoa, kemudian penyakitnya tidak sembuh-sembuh, maka bertahannya dia adalah penghapus dosa dan kesalahan dia di masa lalu. Syukur-syukur sembuhnya cepat, syukur-syukur kita tidak sakit. Makanya seapes-apesnya orang sakit atau dia punya penyakit kronis, maka itu nggak ada celah hal-hal yang negatif. Tapi kita tetap ikhtiar, tetap usaha. Kalaupun entar suatu kita berusaha kemana-mana masih belum membuahkan hasil, kemana saja kita berobat, mau ke tabib, mau ke dokter, berapa tabib kita masih belum sembuh, maka bertahanlah. Jangan sampai keluhan kita. Biasanya orang sakit tuh banyak mengeluhnya kan, makan gak enak, badan gak enak, kemudian pikiran juga sempit, hati sempit, mimpinya pasti mimpi yang buruk-buruk dia. Iya kan? Maka bersabarlah. Kalaupun susah melafalkan zikir, maka zikir di dalam hatinya. Banyak diam saja. Jadi kalau kita tidak dilayani oleh saudara kita, oleh anggota keluarga yang lainnya, maka jangan mengeluh. Itu kan biasanya kalau orang sakit kan marah-marah kan. Kita minta ini tidak langsung dikasih. Kita minta sesuatu tidak langsung didatangkan. Akhirnya kita apa? Mengeluh. Sakit bertambah sakit, pikiran sempit. Maka kalaupun ada sesuatu ketika kita dalam kondisi sakit, itu ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, maka udah cukup, diam aja, istighfar aja, zikir, jangan cerewet. Kalau kita sering banyak menuntut, maka yang sakit bukan yang sakit saja, keluarganya juga ikut sakit. Ketika semuanya sakit, nggak ada yang kerja. Itu. Maka saya lanjutkan lagi. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar, maka bagi engkau surga. Jangan dibayangkan seperti yang selalu saya jelaskan, menganggap surga itu hayalan kata orang. Surga itu ada di sini. Ada surga yang paling ujung namanya surga akhirat, paling akhir dia. Surga juga ada di sini. Surga di dalam hidup ada. Surganya sakaratul maut ada. Surganya di alam barzah ada. Surganya di hari kiamat ada. Bisa tempat, bisa keadaan, bisa pemberian, macam-macam. Bisa kelapangan pikiran dan hati kita, itu juga bagian dari surga. Jadi kalau dibayangkan surga yang di akhirat aja, ya itu dianggap orang hayal, itu kapan itu? Entar di sini surga itu. Maka wa in syi'ti da'autullah ayyu'afik. Jadi kalau kamu masih belum sembuh, maka bersabar. Atau aku akan mendoakan kamu ayyu'afiyaki, agar Allah menyembuhkan kamu. Qalat, perempuan yang tadi, yang hitam, yang sakit ayan tadi, asbir. Dia bilang, saya ingin bertahan aja wahai Rasulullah. Asbir. Faqalat inni atakasyafu fatullah li alla atakasyaf. Tapi di
di dalam saya bersabar, saya meminta kepada Allah ketika penyakit saya kambuh. Ketika penyakit saya kambuh, saya tidak bisa sadar. Maka saya meminta perlindungan, ya Allah, ketika penyakit saya sembuh, jangan sampai aurat saya ikut terbuka karena saya tidak sadar. Jadi ini atakasyafu fat Allah li alla atakasyaf. Saya meminta kepada Allah ketika penyakit saya sembuh, jangan saya sampai tidak sadar membuka baju saya. Fada'ala, akhirnya Rasulullah mendoakan perempuan itu. Maka pilihannya dua. Kalaupun tidak sembuh, engkau harus bersabar, harus bertahan. Syukur-syukur sembuhnya cepat. Syukur-syukur tidak sakit. Maka kenapa Rasulullah SAW menekankan beda sama kita meminta sesuatu kepada dukun, pasti yang dimintanya sembuh aja ya. Tapi Rasulullah tidak. Sesuatu yang kita anggap negatif pasti akan kembali positif. Sakit kan nggak enak dia, nggak kita harapkan, nggak sesuai keinginan kita. Bahkan biaya sakit itu sangat mahal. Meskipun ada BPJS, tetap aja dia mahal, merepotkan keluarga kita, merepotkan tetangga kalau terlalu parah penyakitnya. Maka kalau kamu masih belum sembuh, bertahan, bersabar. Setelah itu Rasulullah mendoakan agar kamu cepat sembuh. Ayyu afiyaki, semoga Allah menyembuhkan kamu. Di dalam hadis lain, wa minal basyair al-uzma allati basyara biha sallallahu alaihi wasallam al-mubtala. Jadi ada kabar yang agung bagi orang yang tertimpa musibah. Jadi ada kabar yang agung. Annallahu ta'ala yataqarramu alaihi fayazzilahu thawaba amalil ladzi kana ya'malu qabla maradi. Orang yang sakit nih. Ini saya baca ini. Annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah yatakarrum. Jadi Allah itu memuliakan alaihi, kepada orang yang sakit. Fayajzi lahu thawaba amalil ladzi kana ya'malu qabla maradi. Allah memberi ganjaran, memberi pahala kepada orang yang sakit itu terhadap amal-amal yang biasanya dia kerjakan, kemudian terhambat karena dia sakit, tetap berjalan itu pahala. Jadi mau sakitnya misalkan panjang atau pendek atau misalkan cepat sembuh, itu tidak ada celah negatifnya, pasti positif semua. Kebanyakan orang yang mau meninggal pasti banyakan yang sakit dulu apa yang enggak sakit. Kebanyakan yang kita dengar orang yang mau meninggal itu biasanya sakit dulu. Kenapa? Ini secara hukum Allah ini. Karena Allah ingin ketika orang itu mati sudah nggak ada dosanya. Ya. Jadi ketika orang ada misalkan tetangga kita, saudara kita yang sakitnya sampai kronis sampai bertahun-tahun, jangan berburuk sangka. Ikhtiar kita tetap jalan. Apa yang kita keluarkan terhadap si sakit itu bagian pengorbanan kita. Kalau kita tahu nih, saudara kita, orang tua kita, secara akal susah sembuh dah. Ya kan? Susah sembuh, susah untuk dia itu balik asal lagi. Kenapa kita tetap mengeluarkannya, mengeluarkan biaya? Hakikatnya apa? Hakikatnya yang kita keluarkan ketika orang yang sakit itu tahu, istri kita, suami kita, ibu kita, ayah kita, apa? Intinya yang kita keluarkan itu untuk kita juga kembali ke kita. Oh iya, ini yang orang yang memperjuangkan saya ini di akhir hidup saya ternyata masih sayang. Sampai mengorbankan, sampai dia menjual sesuatu barang yang berharga sampai untuk keluarkan. Maka ini bagian hikmah kenapa kebanyakan orang yang mau meninggal itu disakitkan dulu. Bukan berarti sakit satu-satunya penyebab orang meninggal. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Tapi kenapa Allah sakitkan? Itu hikmahnya. Allah ingin apa? Ingin menghapus kesalahan dosa di masa lalu sebelum dia sakit. Itu. Maka ini menjadi kabar yang agung. Al-udhma, al-basyair atau kabar gembira yang sangat agung bagi orang-orang yang sudah susah berikhtiar, sudah sangat sulit dia melakukan usaha. Maka jangan bersuudzon, jangan pikiran macam-macam yang negatif, ambil positifnya saja.
apa yang dikeluarkan itu kalau kita sudah kira ini mau dikeluarkan berapa saja, nilainya berjuta-juta, berpuluh juta, tetap aja saya yakin tidak bakal sembuh. Apakah tetap bertahan uang itu? Kita tidak mengeluarkan untuk biaya kesehatan dia? Tidak, pasti akan kita keluarkan, kita kerahkan. Apa yang kita kerahkan itu bagian perjuangan kita. Apa itu? Mengukir sejarah. Dia melihat kan, oh ya, orang di akhir hidup saya ini, di sekeliling kita itu, di sekeliling saya ini orang-orang yang sayang kepada saya. Maka ini akan memudahkan pikiran kita. Pikiran dia yang sakit, hati dia yang sakit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza batala Allah azza wa jalla al-'abdal muslima bi bala'in fi jasadihi." Jika Allah memberi ujian kepada hamba yang muslim, bibala'in, dengan suatu bala atau musibah, fi jasadi. Jadi Allah memberikan ujian di jasadnya. Yang namanya sakit di jasad. Qala Allah azza wa jalla lil malak, Allah berkata kepada malaikatnya. Jadi ketika Allah memberi ujian kepada seorang muslim sakit, pada waktu itu Allah bilang kepada malaikatnya, uktub laha sholih amalil ladzi kana ya'mal. Catat bagi orang yang sakit itu kebaikan-kebaikan yang biasanya dia lakukan. Bahkan sampai dia pun sakit tetap dicatat. Intinya apa? Yang baik-baik dicatat. Kenapa tidak boleh bersuudzon, berburuk sangka? Kenapa tidak boleh bernegatif, berpikiran yang tidak? Berpikiran yang negatif maksudnya itu pikiran yang menyempitkan pikiran dan hatinya orang yang sakit atau bahkan orang yang sehat. Karena Allah akan mencatat kebaikannya saja. Jadi orang yang sakit kalau dia bertawakal, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, catatannya itu baik semua. Meskipun sakitnya itu tidak mengenakan kita, menyiksa kita. Orang sakit itu bagaikan orang yang di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain dia. Bahkan disuruh disaksikan para malaikat Allah. Disuruh nulis kebaikan-kebaikan bagi orang yang sakit, asalkan syarat-syaratnya seperti yang saya sampaikan. Wa in syafahu ghasalahu wa tahharahu. Ketika Allah menyembuhkan orang yang sakit tadi, itu bagaikan Allah itu memandikan dia. Maksudnya memandikan dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan di masa lalunya. Wa in qabatu ghafaralahu wa rahimahu. Kalau dia masih tetap sakit, Allah akan mengampuni dosa dia dan menyayangi dia. Intinya nggak ada yang negatif, semuanya positif semua. Apa yang terjadi ketika orang sakit itu menimbulkan hal yang negatif? Apa? Sikap kita. Sudah sakit, banyak mengeluh, banyak permintaan, meminta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang di sekeliling kita. Yang sehat juga menyulitkan juga sama. Akhirnya ribet semua akhirnya. Semuanya sakit, yang satunya sakit badan, yang lainnya yang sehat sakit pikiran, ada yang sakit hati. Antar saudara saling bertengkar. Ini tidak diharapkan. Maka sepahit-pahitnya sakit itu semuanya nggak ada negatifnya, semuanya positif semua. Jadi kalau sembuh, Allah seolah-olah itu mencuci atau memandikan dia. Jadi kalau masih tetap terus-menerus berarti masih belum suci, belum bersih. Dan menyayangi dia. Dalam hadis lain waruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari riwayat Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabun lil mu'min wa jaza'i minas saqam walau kana ya'lamu ma lahu minas saqam yahabbu ayyakuna saqimat dahri thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sa ila as-sama' fa dhahika. Jadi Rasulullah itu kaget, takjub, kagum, ajabun bagi orang mukmin yang sakit. Lil mukmini wa jaz'i minas saqam. Biasanya orang sakit tuh khawatir ya. Khawatir, cemas. Jangan-jangan saya seminggu lagi mati. Jangan-jangan 1 bulan lagi saya nggak bisa sembuh. Jangan-jangan uang saya habis. Jangan-jangan uang anak saya itu jangan-jangan yang negatif. Jaza tuh namanya. Kekhawatiran, kegelisahan tuh namanya jazaun.
Maka Rasulullah itu melihat kejadian peristiwa orang sakit berkaitan dengan malaikat yang mendampinginya. Ajabun lil mu'minin wa jaza'i minas saqam. Kecemasan terhadap penyakitnya. Walau kana ya'lamu ma lahu minas saqam ahabbu ayakuna saqimad dahri. Kalau tahu betapa positifnya orang sakit, ini sudah posisi tingkat spiritualitasnya sudah tinggi. Dia pengennya sakit mulu. Ada yang seperti itu. Kalau kita masih belum di posisi ini. Jadi kalau orang yang sakit itu tahu fadilah yang orang-orang yang bersabar, orang yang bertahan di saat kesulitan, di saat dia sakit, ayyakuna sakiman dari, maka dia akan terus-menerus sakit. Karena akan mendekatkan dia kepada Allah. Ini bagi orang-orang yang sudah spiritualitasnya sudah tinggi, dia sudah dekat dia kepada Allah. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu ila sama' faduhika. Suatu ketika Rasulullah itu menengadah ke langit, rafa'a ra'sahu. Setelah menengadah ke langit, kemudian dohika, tertawa. Jadi bukan hanya tabassama, bukan hanya tersenyum, tapi dohika, tertawa. Fadohika, fakila. Kemudian sahabat berkata ke dia, ya Rasulullah, mimma rafa'ta ra'saka ila sama'i fadohikta. Wahai Rasulullah, kenapa engkau itu menengadah ke langit, kemudian engkau tertawa? Fadohikta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menjawab, ajibtu min malakaini kana yaltamisani abdan fi musalla kana yusalli fihi falam yajidahu faraja'a. Saya itu kagum. Saya menengadah ke langit, menyaksikan ada dua malaikat. Ada dua malaikat celingukan, nyari. Itu dia itu kayak memeriksa sesuatu, kayak mencari seseorang. Yaltamisani abdan, dia mencari seseorang hamba. Fi musalla kana yusolli, jadi dia mencari seorang hamba. Ini hamba ini biasanya ini sholat nih di tempat ini, di tempat sholat ini, di masjid ini, di musola ini. Tapi suatu hari malaikat ini tidak menemukan orang itu. Falam yajida faroja, akhirnya tidak menemukan orang itu. Akhirnya apa? Kembali ke Allah, seolah-olah dia melapor. Faqala, mengadu kepada Allah, ya Rabbana, abduka fulanan kunna naktubu lahu fi yaumihi wa lailati wa amalil ladzi kana yaf'al. Wahai Tuhan kami, hambamu yang namanya fulan itu, kami setiap hari mencatat amal baik dia. Dia sering sholat di tempat sholat ini. Di siang hari, di malam hari dia rutin istiqomah, dia sholat di tempat sholatnya, biasanya dia sholat. Dan ketika dia melakukan itu, menetapi itu, beristiqomah, jadi malaikat yang dua orang ini mencatat selalu. Tiba-tiba suatu hari nggak ada ini orang. Fawajadnahu habastahu fi hibali. Jadi orang yang sakit itu bagai orang yang terpenjara. Siapa yang memenjarakan? Allah. Habastaka, Allah fi hibalik, seolah-olah diikat. Jadi seolah-olah diikat, seolah-olah diborgol. Karena orang sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Makan pun disodorin yang enak tetap tidak dimakan. Tapi kenapa orang yang menjenguk itu tetap mengirim makanan yang enak? Itu justru yang dimakan apa? Yang memakan makanan itu yang sehat kan? Yang penunggunya atau orang-orang yang di sekeliling dia. Maka malaikat yang tadi, yang dua orang ini tidak menemukan. Ternyata orang yang tadi yang rutin itu, yang istiqomah itu tadi apa? Dia itu sakit. Jadi diistilahkan di sini Allah mengurungnya, memenjarakannya atau mengikatnya dengan tali. Amrot tahu, Allah yang memberi sakit ke dia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, akhirnya Allah menjawab, uktubu li 'abdi 'amalul ladzi kana ya'malu fi yawmihi wa lailati wa la tanqusu minhu syai'an. Catatlah buat orang yang sakit, yang hambaku yang muslim tadi, amalan-amalannya yang setiap hari dia lakukan, di harinya, di malamnya, wala tanqushu minhu syai'an, jangan mengurangi sedikit pun dari amalan dia, tetap dicatat baik-baiknya.
Berarti orang sakit nggak dicatat dosanya, kebaikannya yang dicatat. Karena orang yang sakit itu bagaikan di neraka, sudah nggak enak dia. Wa alayya ajruhu ma habastuhu, dan bagi dia itu aku yang menjamin pahalanya, ganjarannya. Kenapa? Karena dia sakit dalam kondisi tidak mengenakan dia. Walahu ajru ma kana ya'mal, apa yang dilakukan di dalam sakit dia diganjar oleh Allah. Ini kenapa tadi ada orang, kalau orang itu tahu dia pengen sakit selamanya, bagi orang yang dekat sama Allah seperti Ayub itu kan, itu saking luar biasanya, jadi semakin dia sakit, jadi semakin dekat dengan Allah. Bagi orang-orang yang spiritualitasnya sudah tinggi, spiritnya sudah tinggi, ketuhanannya sudah tinggi. Kalau kita jangan, kita sehat-sehat saja. Kalaupun sakit yang ringan-ringan saja. Makanya sebelum sakit, sebelum datangnya musibah, untuk menghilangkan daftar kita itu berada di daftar apes, karena kita ganti dengan perbuatan baik kita, amal soleh kita. Maka sebelum datangnya paling sakitnya sebentar, saling sakitnya tidak berat. Sakit sekali langsung mati ya. Ya kan? Jadi itu sebagai pengganti. Jadi enggak ada yang negatif. Itu begitu. Wa basyarallahu subhanahu wa ta'ala 'abdal ladzi faqad basara bil jannah idar radiya wa hamida. Akan diberi kesenangan orang yang sakit itu setelahnya atau dalam kondisi sakitnya, kalau dia rela, kalau dia ridho, selalu memuji Allah. Makanya tadi banyak istighfar, banyak berzikir. Mau pusing apapun, terasa sakit, sudah mantapkan di dalam hatimu. Kalau susah melafalkan dengan lidahmu, maka lafalkan di dalam hatimu. Kalau kamu punya kemampuan untuk tidak merepotkan yang di sekitarmu, ya jangan merepotkan. Seperlunya saja, sebutuhnya saja. Itu biasanya itu ada itu yang sampai merepotkan, sampai bertengkar malah antar saudara, dia itu sampai bertengkar, sampai berkelahi, cekcok. Itu akan mempersempit ibadah dia. Wa an Aisyah binta Qudamah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah bintu Qudamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azizun 'alallah ayyakhudha karimatain mu'minin tsumma yudkhilahun nar. Biasanya ada di sekitar kita ada orang, jadi kalau dulu kita menyebutnya orang cacat. Sekarang itu istilahnya diganti, namanya kaum difabel, kaum disabilitas. Itu juga ujian. Orang yang punya seperti itu, punya dia semenjak lahir lah ya, dia itu dijamin surga. Kenapa? Penghargaan kita terhadap orang yang seperti itu, sampai ada jalan khusus orang yang difabel. Sampai di kereta-kereta ada tempat duduknya khusus orang yang difabel atau orang yang disabilitas, atau istilah lain yang dulu penyandang cacat. Atau ada olahraga kompetisi untuk menghargai mereka. Itu juga bagian memberikan surga kepada mereka. Bahkan yang viral itu Putri Aryani, meskipun buta, maaf ya, itu sangat populer dengan suaranya. Apa intinya? Bukan hanya diberi surga yang di akhirat, diberikan surga di sini, dan juga diberi rumah mewah katanya. Itu kan diganti. Itu sangat berat ujian seperti itu, seterusnya sepanjang hidupnya dia. Azizun, Allah Maha Perkasa, Allah, atas Allah Maha Perkasa. Ayyakhudha karimatai mu'min, yang mengambil matanya seseorang, dua matanya. Tsumma yudkhilun nar. Jadi tidak mungkin Allah itu memasukkan orang yang buta di dunia, di akhirat kelak dimasukkan neraka. Karena Allah berkuasa. Dia sudah sengsara dengan penderitaan dia, kok Allah mau memasukkan di akhirat ke neraka. Maka Allah akan memasukkan ke surga. Bukan di sana saja, kita juga memberikannya kan. Menolong dia, bahkan memberikan tempat di pelayanan publik seperti jalannya. Bahkan ada Al-Quran dengan huruf Braille bagi orang penyandang tunanetra. Itu memudahkan mereka. Jadi bukan hanya Allah yang memberikan surga, kita pun berusaha membantu saudara kita yang punya keterbatasan fisik,
agar mereka tidak bersedih. Nah, dengan seperti itu apa? Mereka meraih surga di dunia dan surga di akhirat. Maka ini sangat luar biasa. Ajaran Islam sampai mengajarkan seperti itu. Maka nggak ada celah negatifnya, nggak ada celah keburukannya. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol. Jadi dari riwayat nih Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mabtuliya 'abdun ba'da dhahabi dini bi asyadda min dhahabi basarihi." Tidaklah orang itu diuji dengan sesuatu yang berat setelah ujian agamanya apa? Kehilangan matanya. Itu sangat berat ujiannya. Dia menyandang menerima kesulitan-kesusahan itu sepanjang umur dia. Wa manibtuliya bi basarihi fasabaru hatta yalqallah. Barang siapa yang diuji matanya. Ada saudara-saudara kita yang diuji, maaf ya, yang tidak bisa melihat atau penyandang tunanetra. Dia sobaro, dia bertahan. Dia tetap berusaha, berjuang sampai berprestasi. Hatta yalqallah, sampai dia bertemu Allah, sampai dia meninggal. Laki Allah tabaraka wa ta'ala wala hisaba alaih. Enggak ada hisab bu ketika dia mati. Enggak ada hisab ketika dia itu entar hari kiamat atau di alam barzah. Di alam barzah dulu, hari kiamat, bahkan di akhirat enggak ada hisabnya bagi orang yang penyandang tunanetra. Sebelum Allah memberikan surga di akhirat, kita sudah memberikan surga karena kita selalu menolong mereka. Bahkan secara publik pun berusaha agar membangun mereka, membangun semangat mereka, spirit mereka, agar mereka bukan hanya berusaha saja sampai bisa berprestasi. Wa an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubtala 'abdun bi syai'in ashadda 'alaihi min asy-syirki billah wa la yubtala 'abdun bi syai'in ba'da syirki billah ashadda 'alaihi min dhahabi basari. Yang tadi agamanya. Jadi ujian yang berat setelah agama itu dihilangkan matanya. Yang ini ujian yang paling berat setelah syirik itu hilang matanya, penglihatannya. Wala yubtala 'abdun bi dzabasari fasabara illa ghafarallahu lahu. Jadi semuanya dia dalam keadaan buta, semua kesalahannya waktu dunia itu diampuni oleh Allah. Itu seperti itu. Dia menyandang itu sampai seumur hidup dia, maka Allah ganti dengan pengampunan. Bahkan kita memberi kebahagiaan kepada mereka, bahkan mendorong mereka agar berprestasi, agar berjuang lebih tinggi lagi. Bahkan orang yang normal itu kalah prestasinya dengan mereka, dengan orang-orang, dengan kaum yang difabel tadi, disabilitas tadi. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini ada doa buat yang sakit. Ini saya tulis ya di sini ya. Kelihatan? Pakai bahasa Indonesia apa Arab? Arab aja ya. Hah? Bahasa Arab dan yang lain kenapa? Beda.
Ini kalau ada orang yang sakit, ini amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Summa mata fi dzalikal yaum aw fi tilkal lailati aw fi dzalika syahr ghafara lahu dzanbah. Jadi ini hadis Rasulullah. Kemudian ada orang yang membaca ini, membaca kalimat ini, membaca doa ini, dia mati di saat membaca doa ini pada hari itu fi dzalikal yaum, atau fitilkal lailati, atau di malam itu, atau fi dzalika syahr, atau di bulan itu, ghafarallahu dzanbah, Allah akan mengampuni dosa orang yang sakit tadi. Maka perbanyaklah doa ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini baca. Kenapa ada hadis seperti ini? Ternyata Rasulullah menjelaskan doa ini, orang yang membaca doa ini ternyata Allah menjawab. Wa minha annahu idza qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga Al-Qur'an, juga hadis juga di sini. Maka baca salah satunya. Wa da'a biha fi maradi au arba'ina marrah. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah, 40 kali. 40 kali. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah, 40 kali. Famata fi maradi, kemudian dia selalu merutinkan 40 kali baca. Mata kemudian dia mati. Dia ajrun syahid, maka matinya adalah mati syahid. Wa in baro'a, mungkin dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian dia sembuh, dia akan sembuh dia. Wa qad ghufira jami'u, kalau dia sembuh, dia tidak mati ya, jadi dia sembuh, maka dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Saya jelaskan tadi berkaitan dengan ini dari riwayat At-Tirmidzi. Jadi yang ini riwayat An-Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi itu dijawab oleh Allah. Wa ja'an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id dan Abu Hurairah itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan doa ini. Man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu maha agung, maha besar. Saddaqa rabbuhu, maka dia sudah membenarkan Tuhannya. Faqala, dan Allah menjawab, la ilaha illa ana wa ana akbar, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, dan aku adalah maha besar. Ini jawaban Allah ketika membaca ini, doa ini. Wa idza qala, dan apabila orang yang sakit itu berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala yaqul, jadi dia bilang wahdahu la syarikalah, maka Allah akan menjawab dia, Sodaqu abdi la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Dia sudah membenarkan. Hambaku yang bilang tadi itu, yang berdoa itu wahdahu la syari, itu benar. Tidak ada Tuhan selain aku. La syarikali. Tidak ada sekutu bagiku. Jadi la syarika lahu. Jadi tidak ada sekutu bagi dia. Allah dia lahu. Kalau Allah yang menjawab la syarikali. Paham? Jadi biasanya kita ngomong lahu kan? Lahu nih Allah. Tadi ada orang yang berdoa, Allah menjawab la syarikali. Tidak ada sekutu bagiku. Ini kata Allah.
Jadi seperti itu. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi tadi ditambah lahul mulku wa lahul hamdu. Qala, maka Allah berkata, yaqulu la ilaha illa ana. Dia Allah berkata, tidak ada Tuhan selain aku, ana. Liyal mulku wa liyal hamdu. Bagiku kekuasaan, kerajaan, waliyal hamdu, dan bagiku segala puji. Ini kata Allah. Liyal mulku wa liyal hamdu. Tadi apa? Lahul mulku walahul hamdu. Karena ini Allah yang menjawab, liyal mulku waliyal hamdu. Wa idza qala, apabila orang yang sakit itu berdoa, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah yang terakhir ini. Maka Allah menjawab, la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan tidak ada daya upaya, usaha, kekuatan illa bi, kecuali dengan kekuatanku. Wa kana yaqulu man qalaha fi marad, barang siapa yang mengucapkan ini doa ini fi maradi, dalam sakitnya, tsumma mata, kemudian dia mati, lam tat'amhumun nar, orang yang sakit itu kemudian mati tidak menjadi makanan neraka, berarti tidak masuk neraka, dosanya dan kesalahannya diampuni. Wa minha anu idza qala subhanallah al-malikul quddus ar-rahman ad-dayyan la ilaha illa anta musakkinul uruq ad-daribah. Nih ada lagi di doa lagi. Apa cukup ini? Jadi kalau cukup ini sudah tidak saya tulis. Ini ada doa lagi. Subhanallah al-malikul quddus, maha suci Allah yang maha raja, al-quddus yang maha suci, ar-rahman pengasih, ad-dayyan maha penyayang, maha esa, maha kuasa. La ilaha illa anta musakkinul uruq ad-daribah. Jadi ya Allah, la ilaha illa anta musakkinud uruq ad-daribah. Allah itu penyembah bahaya yang punya penyakit dalam. Penyakit dalam, uruq itu urat yang ada di dalam, jaringan yang di ad-daribah. Allah yang menenangkan, yang menyembuhkan, musakkinul uruq ad-daribah. Jadi Allah ya musakkinal uruq ad-daribah isfili, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Itu lain lagi doa. Itu bisa banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi poin nih. Anta musakkinul uruq ad-daribah, engkau yang menyembuhkan, yang menenangkan jaringan-jaringan ini yang bergejolak, ada tumor, ada penyakit dalam yang sangat susah ya, yang sangat detil, susah dilihat oleh panca indera kita kecuali di scan atau dipakai peralatan yang canggih. Allah yang musakkinul uruq ad-daribah, Allah yang menyembuhkan, yang menenangkan jaringan-jaringan yang membahayakan tadi. Wa munimul uyun as-sahira, orang yang punya penyakit insomnia. Ya munimal uyun as-sahirah, wahai orang yang menidurkan orang yang susah tidur. Allah yang memudahkan kita untuk tidur, cepat tidur. Ya munimal uyun as-sahirah. Mau dicatat? Ya. Banyak hutang apa? Banyak pikiran? Munim itu menidurkan, dia itu apa itu, melembutkan, bisa. Munim ya munimul uyun tadi ya, ya munimul uyun. As-sahirah. Maksudnya as-sahirah, begadang yang tidak penting. Kalau begadang menuntut ilmu atau bermusyawarah itu baik-baik saja. Jadi yang maksud as-sahirah ini yang tidak penting, susah tidur kita menjalani yang tidak penting, maka kita minta kepada ya munimal uyun as-sahirah. Wahai Allah, zat yang menidurkan mata yang susah tidur. Jadi orang yang punya penyakit insomnia.
syafahullah ta'ala. Allah menyembuhkan mereka-mereka itu. Jadi punya penyakit yang di dalam, organ tubuh yang di dalam, atau misalkan yang di luar susah tidurnya. Jadi kalau orang yang susah tidur, apa? Menguras tenaga dia, akhirnya apa? Potensi sakitnya, kecenderungan sakitnya akan banyak dia, akan cepat sakit dia. Wa minha anna da'watahu mustajabah. Jadi orang yang sakit itu da'watuhu mustajabah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta 'ala maridin famurhu yad'u laka fa inna du'ahu ka du'ail malaikah." Ini yang sering kita lupa. Kalau kita sakit, biasanya apa? Kita mendoakan orang sakit. Kita tidak pernah meminta doa dari orang sakit, iya kan? Benar nggak? Iya. Orang yang sakit itu doanya mustajab. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW. Idza dakhalta 'ala maridin, kalau engkau mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, atau datang ke tempat orang sakit, famurhu yad'u laka, suruh dia agar mendoakan kamu yang sehat, maksudnya. Kenapa orang yang sakit mendoakan yang sehat? Kenapa? Karena doanya orang sakit itu mustajabah. Orang yang sehat mendoakan yang sakit, benar. Kita selama ini yang sehat mendoakan yang sakit, tetapi belum pernah kita meminta ke orang sakit, wahai si fulan yang sakit, coba doakan saya. Mumpung kamu sakit, benar. Mumpung kamu sakit, karena orang yang sakit itu doanya mustajabah. Fa inna du'auka du'ail malaikah. Makanya doanya orang sakit itu seperti doanya para malaikat. Jadi sekarang dirubah. Kalau kita menjenguk orang sakit, di samping kita mendoakan orang sakit, maka minta dia doakan kita juga. Berarti doa saling mendoakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marda wa muruhum waliyad'u lakum." Maka engkau, wahai orang beriman, orang muslim, udu al-mardo, jenguklah orang sakit. Kemudian suruhlah orang sakit itu mendoakan kamu meskipun kamu dalam kondisi sehat. Fa inna da'watal marid mustajabatun wa dhanbuhu maghfur. Kenapa? Karena doanya orang yang sakit itu mustajabah dan dosanya diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watul marid hatta tabro'a. Ini lagi menekankan, doanya orang sakit itu tidak ditolak sampai dia sembuh. Berarti mustajabnya ketika sakit. Siapa yang pingin sakit terus? Plus doanya mustajabah? Gak ada yang mau. Karena kita belajar, paling tidak sesuatu hal yang menimpa kita yang kita tidak mau, semoga Allah ringankan. Ya kan? Jadi intinya apa? Diganti dengan kebaikan, amal soleh kita yang harus ditekankan agar terus menerus, maka istiqomahkan. Itu saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.